Bab 15 Pertengkaran Ara dan Dion. Selesai mengerjakan tugas, Ara merasa lapar dan Ara segera membereskan buku serta menutup laptopnya. Lapar banget, ucap Ara dalam hati. Kemudian Ara berdiri dari duduknya dan mengambil tas selempangnya lalu berjalan menuju pintu untuk keluar. Saat Ara memegang handle pintu, Dion memanggilnya dan Ara menoleh ke belakang. "Mau kemana kamu?" ucap Dion saat kembali dari balkon dan melihat Ara hendak keluar dari kamar. Kak Dion," ucap Ara sambil menoleh ke belakang. "Aku tanya kamu," ucap Dion sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya. "Aku mau keluar sebentar," ucap Ara. "Kemana?" Petik 2. "Cari makan, soalnya aku lapar," ucap Ara lirih namun Dion dapat mendengarnya. Setelah mendapat jawaban dari Ara, Dion berjalan menuju ke ruang ganti dan Ara hanya mengeritkan keningnya melihat Dion yang berjalan dengan cepat. "Pergi gitu aja, dasar," ucap Ara dalam hati. Saat Ara membalikkan badannya dan hendak melangkahkan kakinya, tiba-tiba tangannya ditarik oleh Dion untuk keluar dari kamar hotel. Mau kemana Kak?" tanya Ara sambil mengikuti langkah Dion. "Cari makan," jawabnya tanpa menoleh ke belakang, tetapi tangannya masih memegang tangan Ara. "Di mana?" tanya Ara. Dion tidak membalas pertanyaan Ara dan Ara mendengus kesal dengan Dion. Seenggaknya lepasin tanganku," ucap Ara. Dion yang tersadar langsung melepaskan genggaman tangannya dan Dion mempercepat langkah kakinya menuju lobi hotel. "Yaelah, aku ditinggalin." Ara sedikit berlari menyusul Dion. Sesampainya di lobi mereka berdua segera masuk ke dalam mobil dan Ara duduk di depan samping Dion yang duduk di depan kemudi. Sepanjang perjalanan mereka hanya berdiam diri hingga mereka sampai di sebuah restoran yang sangat mewah. Mereka turun dari mobil dan Ara mengikuti langkah Dion yang berjalan lebih dulu darinya. Sesampainya di dalam restoran, mereka duduk di sudut restoran tersebut dan Ara melihat sekelilingnya terlihat sedikit sepi. Sambil menunggu pesanan mereka datang, Dion sibuk dengan ponselnya dan sedangkan Ara hanya terdiam saja. Lalu tiba-tiba ponselnya berbunyi menandakan ada pesan masuk dan Ara mengambil ponselnya dari dalam tas. Ara melihat ada pesan masuk dari Brian, kemudian Ara membuka pesan dari Brian. Brian, "Hai Ra, lagi apa kamu?" Ara, "Hai juga Kak Brian. Aku lagi santai aja kok." "Kak Brian lagi apa?" "Brian, lagi mikirin kamu haha. Aku ganggu kamu gak Ara hampir saja tertawa membaca pesan dari Brian, untungnya dia bisa mengontrolnya karena ada Dion di depannya. PVTTT. Ara menutup mulutnya rapat. Dion melirik ke arah Ara yang terlihat menahan tawanya dan kemudian Dion melirik ponsel yang dipegang oleh Ara. Saat Ara sibuk dengan ponselnya, Dion memperhatikan mimik wajah Ara yang terlihat seperti bahagia mendapat pesan entah dari siapa. "Makan dulu," ucap Dion dengan tegas. Udah dateng makanannya," ucap Ara sambil memasukkan ponselnya ke dalam tas. Kemudian mereka berdua menikmati makan malam bersama tanpa adanya obrolan di antara mereka berdua. Selesai makan mereka berdua keluar dari restoran tersebut dan mereka kini sudah berada di dalam mobil. Dion mengemudikan mobilnya dan Ara asyik kembali dengan ponselnya untuk membalas pesan dari Brian. Ara, "Maaf Kak baru BLs. Tadi Kak Brian mau nanya apa?" "Brian, gak jadi aja Ra. Hihihi." "Ara, kenapa gak jadi Kak?" "Brian, gak papa kok. Besok masuk kuliah gak?" "Ara, masuk dong Kak." "Brian, aku jemput mau." "Ara, gak perlu deh Kak. Soalnya aku diantar sama om aku." "Brian, sejak kapan kamu punya om?" "Ara, ceritanya panjang Kak. Lain kali aja aku ceritain." "Brian, oke deh Setelah berkirim pesan, Ara memasukkan kembali ponselnya ke dalam tasnya dan kemudian Ara memiringkan kepalanya untuk melihat pemandangan dari kaca sampingnya. Dion hanya meliriknya sekilas,
karena saat ini Dion sedang mengemudikan mobilnya menuju hotel. Tak berapa lama mereka sampai di hotel dan Dion mematikan mesin mobilnya lalu turun dari mobil. Saat Dion hendak mengunci mobilnya, ia menoleh ke belakang dan Dion belum melihat arah turun dari mobil. Kemudian Dion kembali masuk ke dalam mobil untuk melihat arah yang masih berada di dalam. "Turun, Ra," ucapnya. "Ra, Ara," panggilnya beberapa kali. Tak ada jawaban dari Ara. Dion menghela nafas saat mengetahui jika Ara kini sedang tidur. Kemudian Dion keluar dari mobil untuk menuju ke pintu samping untuk menggendong Ara. Dion menggendong tubuh Ara dengan hati-hati dan membawanya menuju kamar hotel. Sesampainya di dalam kamar, Dion meletakkan tubuh Ara di atas ranjang dan kemudian Dion melepaskan sepatu Ara lalu menyelimuti tubuh Ara. Setelah itu Dion berjalan menuju ruang ganti dan tak berapa lama Dion kembali dengan memakai setelan pakaian tidurnya. Kemudian Dion naik ke atas ranjang dan berbaring di samping Ara yang sudah lebih dulu tidur. Dion memiringkan tubuhnya ke arah Ara dan Dion menatap dengan intens wajah Ara yang terlihat natural saat tidur. Tangan Dion mengusap lembut pucuk kepala Ara hingga pipi Ara dan Dion tersenyum sambil mengusap pipi Ara yang halus. Tak berapa lama Dion tidur dengan pulas di samping Ara dan tanpa mereka sadari saat ini posisi tidur mereka berdua saling berpelukan. ****. Keesokan paginya Ara sudah rapi dengan pakaian yang akan ia gunakan pergi ke kampus dan sedangkan Dion masih berada di ruang ganti. Setelah itu mereka berdua menikmati sarapan bersama di dalam kamar hotel dengan sarapan yang diantar oleh pegawai hotel tersebut. "Selesai kuliah pukul berapa?" tanya Dion. "Kayaknya sore Kak," jawab Ara. "Tumben," tanya Dion sambil menatap Ara. "Karena hari ini akan ada presentasi dari tugas yang aku kerjain kemarin." Dion tak mengeluarkan suaranya lagi dan Ara kembali menyantap sarapannya hingga habis tak tersisa. Setelah selesai sarapan, mereka berdua segera keluar dari kamar dan menuju ke lobi hotel. Karena saat ini Ray sudah menunggu mereka berdua di lobi hotel. "Pagi Ray," sapa Ara setelah masuk ke dalam mobil. "Selamat pagi Nona muda," balas Ray. Dion berdeham. Ara melirik Dion sekilas dan sedangkan Ray langsung mengemudikan mobilnya untuk menuju ke kampus Ara lebih dulu. Tak berapa lama Ara sampai di kampus dan Ara segera turun dari mobil lalu berjalan masuk ke kampus. Sedangkan Dion dan Ray langsung berangkat menuju ke perusahaan, karena pagi ini Dion akan ada meeting penting dengan klien. Setelah selesai mengikuti mata pelajaran yang pertama, kini Ara bersama kedua temannya sedang berada di dalam perpustakaan untuk menyiapkan presentasi mereka nanti. "Aku jadi deg-degan deh," ucap Dina. "Aku juga," timpal Tina. "Udah deh kalian jangan grogi," ucap Ara menenangkan kedua temannya. "Gimana gak grogi sih Ra? Ini tuh pertama kalinya kita dapat tugas untuk presentasi hasil jawaban kita masing-masing," ucap Dina. "Iya Ra, biasanya kan presentasi secara kelompok," lanjut Tina. "Ini tuh presentasinya sama kayak biasanya kok," ucap Ara. "Kayaknya aku perlu latihan dulu deh," ucap Tina. "Aku juga nih," ucap Dina. "Kita latihan di sini aja kali ya," ucap Tina. "Asal jangan bikin gaduh aja," ucap Ara. Kemudian Ara meneliti kedua temannya yang sedang latihan untuk presentasi nanti di kelas. Kedua teman Ara beberapa kali mengulang presentasinya, karena menurut Ara ada beberapa cara mereka presentasi yang salah dan Ara membantu membenarkannya. Setelah selesai latihan mereka bertiga kembali ke kelas, karena sebentar lagi presentasinya akan dimulai. Di dalam kelas Ara lebih dulu menyelesaikan presentasinya dan dosen membolehkannya untuk pulang lebih dulu. Ara merasa lega karena presentasinya lancar dan Ara bergegas keluar dari kelas. Ara berjalan menuju depan dan dari belakang ada Brian yang menghampirinya. "Sudah selesai Ra?" tanya Brian. "Sudah Kak Brian belum pulang." Ara balik bertanya. "Ini mau pulang," jawabnya. "Kok tumben sore?"
Tanya Ara. Kamu tahu sendiri aku sudah di semester akhir dan akhir-akhir ini banyak tugas skripsi. Enak ya bentar lagi lulus, ucap Ara. Biasa aja tuh Ra. Petik 2. Iya biasa, karena Kak Brian sudah ngerasain lulus di S1. Hehe, yuk aku antar pulang Ra. Tawar Brian. Emang Kak Brian gak capek? Petik 2. Enggak kok, mau gak? Petik 2. Tapi anterin aku ke ruko aja ya. Petik 2. Kenapa? Petik 2. Gak apa-apa kok. Petik 2. Oke deh. Petik 2. Brian naik ke motornya lebih dulu di depan dan Ara masih memakai helm yang diberikan oleh Brian. Selesai memakai helm Ara naik ke atas motor dan belum sempat duduk tiba-tiba ada yang menarik tangan Ara. "Au," ucap Ara. Brian menoleh ke belakang dan melihat Ara kesakitan karena tangannya dicengkeram oleh seorang pria yang memakai setelan jas. "Siapa kamu?" tanya Brian pada Dion setelah turun dari motor. "Dia om aku Kak," jawab Ara dengan cepat. Dion semakin menguatkan cengkeramannya di tangan Ara dan hal itu membuat Ara merintih kesakitan. "Au," rintih Ara. "Lepasin tangan Ara om," ucap Brian hendak meraih tangan Ara tetapi ditepis oleh Dion. Dion menarik tangan Ara dengan kasar dan membawanya keluar dari kampus lalu sesampainya di depan mobil, Dion membuka pintu mobil lalu mendorong Ara dengan kasar masuk ke dalam mobil. "Au," Ara kesakitan. Ray melirik kaca spion di depan dan Ray melihat raut wajah Dion yang sedang menahan emosi. Setelah itu Ray segera mengemudikan mobil menuju ke hotel dan Ara hanya terisak sambil memegang tangannya yang memar karena cengkeraman Dion tadi.